tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Kemudian kita murojaah dulu. Hari ini membaca surat An-Nasr bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah murojaah walaupun cuma satu surat tidak apa-apa. Untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Endah Kusuma Nurhayati. Hadir Bu. Arum Fajar Rahmawati. Hadir Bu. Dian Putri. Hadir Bu. Diva Ramdhani. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya itu silakan tolong mejanya yang belakang dirapikan dulu sama yang depan, diluruskan mejanya. Dipakai sana. Nah, diluruskan dulu. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran hadis. Karena kalian baru pertemuan yang pertama ya. Minggu kemarin kan libur, masih libur, dan hari ini pertemuan pertama. Maka materi hari ini pertama adalah mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupmu. Nah, tadi kan anak-anak sudah membaca Al-Quran, salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat An-Nasr. Nah, hari ini kita akan belajar itu mengenai pengertian Al-Quran, kemudian pengertian hadis, kemudian fungsi-fungsi Al-Quran dan juga fungsi hadis, serta kita mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan pengertian hadis. Yang ketiga, agar siswa mampu menyebutkan fungsi Al-Quran. Kemudian yang keempat, agar siswa mampu menyebutkan fungsi hadis. Yang kelima, agar siswa mampu menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, agar siswa mampu menyimpulkan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Silakan anak-anak buka buku LKS-nya halaman 14. Silakan dibuka dulu buku LKS-nya. Nah, di situ ada gambar seorang yang sedang membaca Al-Quran dan juga mempelajari hadis. Nah, di situ juga ada beberapa dalil mengenai Al-Quran dan juga hadis. Boleh disimak dulu, dibaca terlebih dahulu ya, diamati dulu gitu. Bacaan dari dalil yang ada di buku LKS masing-masing. Sudah diamati? Sudah. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a yang berarti adalah membaca. Kemudian secara istilah Al-Quran merupakan kalamullah. Yang dimaksud kalamullah itu adalah mukjizat dari Allah yang diturunkan secara mutawatir atau bertahap. Itu kepada
pengertian dari hadis. Jadi pengertian hadis atau sunnah ini adalah hadis merupakan segala sesuatu, ya baik perkataan, kemudian perbuatan maupun takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum atau sesudah Nabi menjadi Rasul. Itu ya pengertian secara dasar dari hadis atau sunnah. Nah, hadis atau sunnah ini sendiri merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Sedangkan sumber hukum Islam yang pertama itu apa? Al-Quran. Betul ya. Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, fungsi Al-Quran secara umum itu ada 4. Boleh dibacakan? Mbak Arum, yang pertama apa? Fungsi Al-Quran secara umum. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ya betul sekali, terima kasih Mbak Erum sudah dibacakan. Nah, fungsi Al-Quran ini secara umum yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang pertama. Sebagaimana kita sudah dijelaskan yang sama Ibu tadi mengenai sumber hukum Islam yang 1, 2, 3, 4. Nah, Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang utama atau sumber hukum pertama dalam Islam. Jadi segala sesuatu hal di bumi ini, di masa ini, hukum-hukumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu banyak kekurangan dan juga keterbatasan. Seperti keterbatasan dalam pemikiran sesuatu, kita tidak mungkin bisa memikirkan suatu hal yang di luar nalar. Jadi adanya Al-Quran ini sebagai konfirmasi atau informasi yang belum diketahui kita sebagai seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, kemudian untuk fungsi yang keempat adalah Al-Quran itu sebagai pengontrol dan juga konfirmasi atau pengoreksi atas kitab-kitab sebelumnya. Paham sampai sini mengenai fungsi Al-Quran secara umum? Paham. Oke, paham ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai fungsi dari hadis. Nah, di buku kalian sudah dijelaskan itu ada beberapa fungsi hadis, ada 4 ya. Nah, untuk yang pertama boleh dibacakan Mbak Dina. Fungsi hadis yang pertama menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, itu tadi sudah dibacakan oleh Mbak Dina. Makasih Mbak Dina sudah dibacakan. Nah, fungsi hadis yang pertama seperti sudah dibacakan oleh Mbak Dina tadi adalah memperkuat atau mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana misalkan di dalam Al-Quran itu sudah ada dalil tentang perintah puasa. Nah, Rasulullah melalui sabdanya, melalui hadis yang terdapat di dalamnya itu memperkuat akan dalil Al-Quran tersebut tentang perintah untuk puasa. Kemudian yang kedua adalah menguraikan atau merincikan ayat yang belum dalam Al-Quran
Jadi sholat Jumat itu wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah balik, kemudian berakal tanpa terkecuali. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Daud mengenai pengecualian orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, yaitu perempuan, kemudian laki-laki tetapi beliau sakit. Jadi jika ada laki-laki atau muslim yang sakit tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian materi selanjutnya mengenai fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibentuk kelompok. Jadi di sini ibu akan membentuk kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok A ya. Dan ini kelompok B. Ibu akan membagikan kartu. Jadi ibu akan membagikan kartu. Nanti setiap kelompok mencari materi yang ibu tuliskan ya. Jadi untuk kelompok ini untuk kedua kelompok, baik kelompok A maupun kelompok B. Jadi mencari nama-nama lain Al-Quran dan juga fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Tolong bagikan kartu nomornya, nomor 5. Silakan dipakai ya di samping juga. Kita akan membagikan dulu lembar diskusinya. Nah, nanti hasil diskusi itu mengenai nama-nama Al-Quran dan juga fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari silakan dituliskan di lembar diskusi ini ya. Ya, Bu. Jangan lupa untuk masing-masing kelompok harus mempunyai salinan catatannya. Jadi selain itu yang dikumpulkan, kalian masing-masing harus punya catatannya. Karena ibu nanti akan mengajak kalian untuk siapa yang akan presentasi ke depan. Iya, Bu. Ini betul tak, Bu? Ya. Silakan ditulis ya kalau sudah mendapatkan jawabannya. Oh iya, Bu. Fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis. Ya, tulis. Kelompok 1. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, mana saja? Cuma 2, Bu. Oh iya. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak untuk berdiskusi. Sudah selesai kan diskusinya? Sudah, Bu. Ya, sekarang waktunya untuk presentasi. Ibu ingin yang mempresentasikan pertama adalah kelompok 1A. Untuk pertanyaan nama-nama lain Al-Quran, Ibu mau yang mendapatkan nomor 5A. Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Dina, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, serta penjelasannya ya dari nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran, 1 Al-Huda atau petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, ya, 2 saja ya. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1A. Tepuk tangan untuk kelompok 1A. Kemudian untuk pertanyaan mengenai fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fungsi Al-Qurannya Ibu pengen yang maju dari kelompok B ya. Kelompok B Ibu pengen nomor 6B. Siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Indah silakan maju ke depan. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah aja ya, Bu. Ya, silakan. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat di zamannya saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Isti. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Indah sudah menjelaskan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beri aplaus untuk Mbak Indah beserta kelompoknya. Oke, kemudian untuk pertanyaan mengenai fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari, Ibu pengen dari kelompok B lagi. Nomor 5B. Silakan siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Arum. Silakan maju ke depan. Menyampaikan
hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang kedua, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya. Makasih Mbak Arum, beri aplaus untuk Mbak Arum dari kelompok B. Nah itu tadi anak-anak, ya semua kan sudah disampaikan oleh kelompok A dan kelompok B. Mengenai tadi sudah disampaikan dari kelompok A oleh Mbak Jina, nama-nama lain Al-Quran ada dua yang didapatkan oleh kelompok satu, yaitu apa tadi yang pertama? Sebagai artinya apa? Petunjuk. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan yang artinya adalah berbeda. Kemudian fungsi-fungsi Al-Quran tadi sudah disampaikan oleh kelompok B oleh Mbak Enda. Apa saja fungsi Al-Quran yang pertama tadi? Sebagai kitab suci terakhir dan penyempurnaan dengan kitab sebelumnya. Di mana Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau berurutan. Seperti itu ya. Terus yang kedua tadi apa? Sebagai sumber hukum pertama umat manusia. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama umat Islam. Nah, setelah tadi sudah disampaikan oleh Mbak Enda untuk fungsi hadis dan kehidupan sehari-hari sudah disampaikan oleh Mbak Arum. Yang pertama tadi adalah hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah rujukan hadis sebagai rujukan umat Islam. Nah itu tadi mengenai materi-materi yang sudah kita bahas. Yang pertama kita akan mengulas sedikit ya. Untuk pengertian Al-Quran tadi adalah qiraah yang berasal dari kata qiraah, artinya adalah membaca. Kemudian kalamullah tadi secara umum adalah artinya mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berurutan. Nah, kedua adalah pengertian hadis dan sunnah, di mana hadis itu merupakan segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, maupun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian tadi fungsi Al-Quran secara umum sudah dibahas ada 4, dan juga fungsi hadis juga sama secara umum ada 4. Dan tadi